sekalian jemaat Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Nahum pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum orang Elkos, murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang-orang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursilam? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau,
dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu dari rumah Allahmu. Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah najarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan firman Tuhan hari ini, kenali sifat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah ucapan ilahi kepada orang Niniwe dalam penglihatan Nahum. Orang Niniwe ini adalah orang yang sangat berdosa. Mereka adalah kota yang suka menumpahkan darah. Mereka juga orang-orang yang berdusta belaka. Mereka suka merampas dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Sebelumnya di masa Yunus, Tuhan pernah mengutus Yunus kepada kota Niniwe untuk bertobat. Dan di masa itu mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Tetapi di zaman Nahum mereka kembali melakukan kesalahan dan dosa-dosa ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka sekarang telah mendapatkan ucapan ilahi dari Tuhan. Murka Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa mereka atau di tengah-tengah kota mereka. Kalau pernah mereka luput dari murka Tuhan, sekarang mereka diperingatkan kembali oleh Tuhan bahwa mereka akan dihukum dan dimusnahkan oleh Tuhan. Seperti tema hari ini, kenali sifat Allah. Yang pertama, Allah itu panjang sabar, namun Allah juga pembalas. Mari perhatikan ayat yang ketiga berkata seperti ini. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung, dan badai dan awan adalah debu kakinya. Perhatikan ayat yang kedua. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu sabar. Kesabarannya terlalu panjang. Tetapi ketika kita kembali kepada dosa kita yang pernah kita akui di hadapan Tuhan, seperti orang Niniwe ini, firman Tuhan katakan Allah akan membalas perbuatan itu setimpal dengan perbuatan kita. Allah marah, Allah penuh dengan amarah kepada orang-orang yang seperti ini. Orang Niniwe kembali kepada dosa mereka. Karena itu Tuhan begitu murka. Mereka pernah mendapatkan kasih karunia Tuhan, tetapi mereka mengabaikannya dan kembali kepada dosa mereka, sehingga akhirnya Tuhan begitu marah. Sama dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita pernah mendapatkan kasih karunia Tuhan, ketika kita pernah dilepaskan dari jerat dosa, jangan sekali-sekali kembali ke sana. Karena sekalipun Tuhan panjang sabar, Dia juga adalah Allah yang pembalas, Allah yang murka dan tidak mau kompromi dengan dosa. Kenali sifat Allah, Dia Allah panjang sabar, namun Dia juga adalah Allah pembalas. Terus yang kedua, kenali sifat Allah yang kedua, Allah itu baik, tetapi tidak membiarkan orang yang bersalah itu luput. Perhatikan ayat yang ke-7 dan 8 berkata seperti ini. Tuhan itu baik, Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah itu begitu baik.
Allah baik kepada orang-orang yang berlindung kepadanya. Tapi perhatikan ayat yang selanjutnya berkata tadi, Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia. Ini yang saya katakan tadi, Allah tidak membiarkan orang yang bersalah itu luput. Perhatikan dan mari baca di rumah masing-masing ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Bagaimana hukuman yang dialami oleh orang-orang Niniwe karena kesalahan mereka. Mereka menentang Tuhan. Mereka juga dilenyapkan oleh Tuhan karena kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, yang tidak mau dan tidak mau bertobat di hadapan Tuhan Allah. Sehingga di ayat 12 berkata seperti ini, beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Bapak Ibu, sekalipun jumlah orang ini banyak, tetapi itu tidak memungkinkan mereka berkenan di hadapan Tuhan Allah. Perhatikan hukuman selanjutnya yang dilakukan Tuhan Allah. Ayat yang ke-13, sekarang aku akan mematahkan gandarnya dan memberati engkau dan akan memutuskan belenggu yang mengikat engkau. Ayat yang ke-14, terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu dari rumah Allahmu. Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan, kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah bukan hanya sekedar murka kepada mereka. Di ayat 14 berkata, nama mereka dihapuskan oleh Tuhan. Keturunan mereka tidak ada lagi. Tidak ada lagi penyebutan keturunan. Nama mereka hilang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah tidak mau membiarkan dirinya dipermainkan oleh manusia. Allah mengenal siapa orang yang benar-benar berlindung kepadanya. Sebaliknya juga Allah mengenal orang-orang yang curang kepadanya. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu seluruh isi hati kita dan Dia tahu apa keinginan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita mengenal bagaimana sifat Allah, sekalipun Dia penyabar, tetapi Dia juga marah terhadap dosa. Sekalipun Dia baik, tetapi juga Dia tidak membiarkan orang-orang yang bersalah itu luput dari hukuman dosa, dari hukumannya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari hidup bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari hidup sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang demikianlah yang akan mengalami kesabaran Tuhan yang begitu panjang dan kebaikan Tuhan yang akan Dia limpahkan bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Biarlah kebaikan Tuhan semakin hari semakin melimpah dalam hidup kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih buat hari ini Tuhan mengingatkan kami tentang sifat-Mu ya Tuhan, yang adalah Engkau Allah yang panjang sabar, Allah yang baik, tapi sekali-sekali tidak Engkau luputkan orang yang bersalah Tuhan dari hukuman. Karena itu tolong kami melakukan kehendak-Mu, tolong kami mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa.